Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Novalia Prastika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware. Yang pertama, pengertian hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau disebut dengan istilah instruction set. Hardware sendiri berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang menjalankannya. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Fungsi hardware. Hardware berfungsi memudahkan pengguna komputer dalam bekerja, atau dengan adanya hardware yang lengkap, maka sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Fungsinya sendiri adalah sebagai berikut. 1. Sebagai media pemberi masukan data atau eksekutor. 2. Hardware berfungsi sebagai pengolah data. 3. Hardware juga mempunyai fungsi sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 1. Input device atau unit masukan, 2. Proses device atau unit pemrosesan, 3. Output device atau unit keluaran, 4. Backing storage atau unit penyimpanan, 5. Peripheral atau unit tambahan. Beberapa jenis dan fungsi hardware. 1. Input device, perangkat input atau masukan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk input device seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. 2. Proses device hardware atau perangkat pemrosesan. Sesuai dengan namanya, perangkat keras jenis proses device berfungsi untuk mengolah data dan menjalankannya proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 3. Output device, perangkat output atau keluaran. Yang ketiga, ada jenis hardware untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contohnya speaker, monitor, dan printer. 4. Storage device, perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya hard disk, floppy disk, CD, DVD, dan flash disk. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat dilihat dan disentuh fisik. Cara kerja hardware adalah 1. Digunakan untuk memasukkan input, instruksi dari pengguna komputer atau user. Contohnya keyboard, mouse, dan sebagainya. 2. Untuk memproses atau memasukkan input dari pengguna. Contohnya prosesor pada sebuah komputer. Contoh-contoh hardware. 1. Mouse, 2. Sound atau speaker, 3. Printer, 4. Prosesor, 5. VGA card, 6. RAM atau random access memory, 7. Bluetooth, dan 8. LAN card. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll, yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
diterjemahkan sebagai tetikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus yang kecil, meruncing di depan dan menggembung besar di bagian belakang. 2. Sound atau speaker. Perangkat keras yang berupa speaker merupakan piranti dengan kedudukannya hampir tidak bisa dipisahkan lagi dengan komputer. Karena itu, speaker memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Tentunya, kebanyakan pengguna komputer menyukai musik atau video sehingga membutuhkan speaker untuk mendukung keinginannya. Speaker komputer dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila didukung perangkat keras bernamakan sound card atau pemroses audio atau suara. Sementara untuk modelnya, speaker memiliki beragam bentuk, fitur, dan juga ukuran. 3. Printer. Printer adalah alat untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu penggetil atau picker sebagai alat mengambil kertas dari baki atau tray. Baki ialah tempat menaruh kertas. Tinta atau tinta bubuk atau toner adalah alat mencetak sesungguhnya, karena tinta atau tinta bubuk digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. 4. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut dengan pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. 5. VGA card. VGA card atau kartu grafis adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer menuju ke layar monitor. VGA card ini memiliki Graphics Processing Unit atau GPU sebagai proses dan juga membutuhkan memori. Pada umumnya, kartu grafis atau VGA card ini dianggap sebagai komponen yang penting dan juga bisa dianggap komponen yang tidak penting. Hal ini tergantung dari kebutuhan pengguna komputer masing-masing. 6. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak bergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. 7. Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer atau PC, tablet, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth ialah untuk mempermudah berbagi atau sharing file, audio, menggantikan pengguna kabel, dan lain-lain. Yang terakhir adalah line card. Line card adalah salah satu perangkat antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya menggunakan kabel. Line card mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut juga dengan kartu jaringan, network, interface card, atau
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.